Hari ini tepat 1 bulan Pak Ajam mengalami suatu penyakit yang aneh. Perutnya yang membuncit dengan tubuh banyak bercak-bercak merah seperti luka bakar. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Wajah yang dulu gagah dan tampan, kini hanya tinggal tulang belulang. Badannya kurus kering, lemas tak berdaya. Entah penyakit apa yang telah menggerogoti tubuhnya. Tim medis tak bisa mendeteksi penyakit Pak Ajam. Pengobatan alternatif juga sudah ia lakukan, tapi semua tak membuahkan hasil yang memuaskan. Pak Ajam masih tergolek lemas di tempat tidurnya. Statusnya yang kini menjadi seorang duda membuatnya semakin menderita. Setiap hari dia hanya mengandalkan ibu dan juga kakak perempuannya untuk membantu segala kebutuhannya. Sore itu, ada salah satu saudaranya yang datang menjenguknya. Bang Pono, itulah sebutan bagi laki-laki berkumis tebal tersebut. Melihat kondisi Pak Ajam, Bang Pono sudah bisa memastikan kalau dia terkena serangan santet. Seluruh anggota pun terhenyak kaget mendengar pernyataan dari Bang Pono. Mereka tak mengira kalau ada orang yang berniat jahat pada Pak Ajam. Selama ini Pak Ajam terkenal sebagai orang yang baik, sopan dan ramah pada siapa saja. Setelah bersepakat bersama keluarga besar, akhirnya Pak Ajam dibawa ke sebuah pondok pesantren milik Pak Jainuri. Perjalanan memakan waktu beberapa jam dan butuh perjuangan yang panjang untuk bisa bertemu dengan Pak Jainuri. Pengobatan alternatifnya sangat tersohor di mana-mana, hingga harus rela antri beberapa hari karena banyaknya pasien. Membuat Pak Ajam dan keluarga menginap di area pondok pesantren tersebut. 4 hari sudah Pak Ajam menginap di sana, tapi perjuangan itu akhirnya tak sia-sia. Pak Jainuri dengan ramah menyambut keluarga Pak Ajam. Beliau sangat berwibawa dan karismatik. Pantas saja, beliau termasuk sosok yang sangat dikagumi. Pak Jainuri dibantu beberapa santrinya membacakan doa-doa terlebih dahulu sebelum melakukan ruqyah. Pak Ajam tampak meronta kesakitan dan kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Setelah Pak Jainuri meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Pak Ajam, kemudian diambilnya telur kambing yang sudah diberi tulisan Al-Quran. Dalam sekejap, telur itu menjadi panas setelah diletakkan di atas perut Pak Ajam yang membuncit. Pak Jainuri menyuruh Bang Pono untuk memecahkan telur tersebut. Jika telur ayam berubah menghitam, berarti Pak Ajam terkena santet. Dan benar saja, setelah Bang Pono memecahkan telur itu, bau busuk pun keluar menusuk hidung. Cairan berwarna hitam pekat keluar dari cangkang telur tersebut. Pak Jainuri mengangguk, lalu kembali merapalkan doa-doa dari mulutnya. 2 santri yang membantunya juga ikut memegang kedua tangan dan kaki Pak Ajam. 30 menit kemudian, Pak Ajam memuntahkan darah kental disertai paku-paku kecil yang sudah berkarat. Sudah sangat dipastikan Pak Ajam terkena santet. 1 jam lamanya, Pak Ajam ditangani Pak Jainuri. Tubuhnya lemas tak berdaya. Perutnya kini sudah mulai mengecil, meski belum signifikan. Kata Pak Jainuri, santet itu bisa dilenyapkan kalau bulnya bisa dihancurkan. Dan Pak Jainuri berjanji akan mengunjungi rumah Pak Ajam untuk pengobatan lebih lanjut lagi. 1 minggu pun berlalu. Pak Jainuri menepati janjinya untuk datang ke rumah Pak Ajam. Baru saja Pak Jainuri masuk ke pagar rumah, beliau sudah merasakan aura negatif dan panas dari rumah Pak Ajam. Apalagi setelah Pak Jainuri melihat sosok raksasa yang berusaha menghalangi langkah Pak Jainuri. Tapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Kuasa, makhluk itu pun mampu disingkirkan hanya dengan 1 tangan.
Setelah duduk dan menerawang isi rumah, Pak Januari tampak kesulitan dalam mencari bulu santet. Dipandanginya Pak Azam yang sudah mulai membaik. Meski hanya bersender, paling tidak tubuhnya sudah bisa menerima makanan yang masuk dari mulutnya. Begini Pak, santetnya sangat kuat hingga sulit untuk disembuhkan, kata Pak Januari. Pak Januari kembali menegaskan kalau pengirim santet sangat menaruh dendam kepada Pak Azam. Dia tak akan menghentikan santetnya kalau Pak Azam belum bertekuk lutut di kaki si pengirim santet. Mendengar penjelasan dari Pak Januari, keluarga Pak Azam sangat kebingungan. Dosa apa yang telah diperbuat oleh Pak Azam selama ini? Mereka mencoba menerka-nerka siapa orang di balik kejadian ini. Orang pertama yang mereka terka adalah Pak Heru, saingan Pak Azam di kantornya. Tapi anggapan itu sirna, lantaran Pak Heru 2 minggu yang lalu lah datang menjenguk dan ikut simpati atas musibah Pak Azam. Bahkan, Pak Heru juga ikut andil dalam masalah pengobatan Pak Azam. Orang kedua yang mereka curigai adalah Sinta, istri Siri yang telah ditalak karena ketahuan selingkuh. Tapi Sinta juga tak mungkin melakukannya, karena Sinta sudah pindah ke kota dengan suami barunya yang kaya raya. Bahkan kehidupan Sinta yang sekarang jauh lebih bahagia ketimbang saat bersama Pak Azam. Pikiran ketiga keluarga Pak Azam tertuju pada Retno, janda genit yang mencoba merayu Pak Azam. Tapi Pak Azam dengan keras menolaknya, dan itu pun tak mungkin dilakukan Retno. Lantaran Retno sekarang sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sekarang yang menjadi tugas keluarga Pak Azam adalah menemukan siapa di balik ilmu hitam tersebut. Karena kata Pak Januari, santet itu bisa disembuhkan oleh sang pelaku sendiri. Sangat kuat dan ampuh hingga sulit untuk menghilangkan ilmu hitam itu dari tubuh Pak Azam. Pagi itu, Pak Azam mencoba berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya terasa berat, dan baru saja melangkahkan kakinya, dia kembali terjatuh hingga tak sengaja melihat album foto pernikahannya bersama istri pertamanya. Diambilnya album itu dan kemudian dibukanya. Lembar demi lembar foto itu. Tak terasa air matanya pun menetes melihat kenangan-kenangan indah bersama keluarga kecilnya 20 tahun yang lalu. Dilihatnya foto bocah kecil yang tak lain adalah anak yang tak diakuinya. Dialah Wildan, bocah 5 tahun yang telah diusir bersama istrinya. Azam tega mengusir mereka karena mendengar hasutan dari Sinta, istri Sirinya. Istrinya dituduh selingkuh dan mengatakan kalau Wildan bukanlah darah dagingnya. Nida, istri pertama Pak Azam, pergi entah kemana bersama Wildan yang masih balita. Lambat laun Pak Azam terkena batunya sendiri. Sinta sering pergi dengan laki-laki simpanannya. Dengan suara terbata-bata, Pak Azam kemudian meminta bantuan Bang Pono untuk mencarikan Wildan dan juga Nida, anak dan istri yang sudah ditelantarkannya. Pak Azam ingin meminta maaf dan menebus semua kesalahannya. Pencarian Nida membutuhkan proses yang panjang. Keberadaannya kini menghilang bak ditelan bumi. Bahkan keluarga Nida yang ada di Ponorogo pun tak mengetahui keberadaannya. Sudah berbulan-bulan Bang Pono mencari Nida dan Wildan, tapi hasilnya masih sama. Tak ada titik terang dari mereka. Hingga tak terasa langkah kaki Bang Pono sampai juga di Jombang. Bang Pono termenung di kelelahan di pos ronda yang tak tahu desa apa namanya. Tak sengaja ada warga yang menawari minuman. Setelah ngobrol dengan orang itu tentang maksud dan tujuannya, Bang Pono memperlihatkan foto Nida dan Wildan yang masih kecil. Alangkah senang hati Bang Pono
ketika mendengar kalau orang yang ada di foto tersebut adalah salah satu dari warga desa tersebut. Meski belum pasti kalau itu benar-benar Nida, tapi paling tidak ada satu titik terang. Sekejap tubuh Bang Pono terasa lemas setelah mendengar kalau Nida sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena penyakit keras yang dideritanya. Bang Pono pun kemudian meminta untuk diantarkan ke rumah Nida. Di sepanjang perjalanan, orang tersebut mengatakan kalau Nida memiliki 1 orang anak yang cukup terkenal di desa tersebut. Anak Nida yang tak lain adalah Ki Suryo, merupakan seorang guru spiritual. Berkat ilmunya tersebut, banyak warga yang bisa tertolong dari penyakit non-medis. Akhirnya perjalanan sampai juga di rumah Ki Suryo. Rumah yang bergaya Jawa modern itu sangat asri dengan kicauan burung-burung perkutut peliharaan Ki Suryo. Hobi Ki Suryo persis seperti Pak Azam sewaktu masih muda. Setelah 3 kali ketukan pintu, sosok tubuh yang tampan berdiri di balik pintu. Sosok itu persis seperti Azam sewaktu masih muda. Ialah Ki Suryo atau Wildan. Bang Pono melorat keponakannya yang tadi sangka sudah besar. Menggenanglah buliran air mata di pipinya. Tanpa basa-basi, Bang Pono kemudian mengutarakan keinginannya. "Tolong, maafkan Bapak Mule," pinta Bang Pono. Meski sulit dia terima, Wildan pun mengakui kalau dialah pelaku santet tersebut. Wildan merasa sakit hati dan dendam karena melihat penderitaan dari ibunya semasa hidup. Sulitnya mencari nafkah, sulitnya dalam melawan penyakit, sulitnya dalam mendengar cemoohan orang-orang tentang janda gagal. Dan Wildan juga sakit hati karena dia tak dianggap anak dari ayah kandungnya sendiri. Singkat cerita, Wildan menari santet untuk bapaknya. Akhirnya Pak Azam kembali sembuh dan kembali bertemu dengan Wildan anaknya. Meski sulit bagi Wildan untuk memaafkan ayahnya, tapi dia harus bisa menerima kenyataan kalau ayahnya lah satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya saat ini, dan berharap jalinan kasih antara mereka bisa berlanjut kembali. Wildan Surya Permana, nama indah yang diberikan Pak Azam itu mampu mengembalikan senyum kebahagiaannya. Febiana Rosita Sari, anak gadis yang sebentar lagi akan dipersunting Gunawan. Febi dan Gunawan sudah menjalin kasih 1 tahun lebih. Dua pihak keluarga sudah saling menerima satu sama lain. Dan minggu depan, kalau tak ada halangan, acara pernikahan akan segera digelar. Dan akhirnya waktu bahagia itu pun tiba. Suasana pesta digelar dengan meriah. Tatanan ras wajah Febi begitu cantik dan elegan, hingga membuat Gunawan terpesona. Kebahagiaan terpancar dari pasangan tersebut. Dan setelah 1 bulan kemudian, Gunawan kembali bekerja di sebuah instansi pemerintah, sedangkan Febi hanya menghabiskan hari-harinya di rumah. Setelah menikah, Febi memutuskan berhenti bekerja. Dia memilih untuk fokus dalam rumah tangganya. Apalagi sekarang Febi sedang ikut program hamil. Tapi lama-kelamaan, sifat bosan itu pun muncul. Seharian rebahan di rumah malah membuat badan Febi menjadi capek. Akhirnya dia ingin membantu ibu mertuanya yang seorang pedagang baju di pasar. Bumin tak bisa menolak permintaan dari menantunya itu. Ditambah lagi Bumin sekarang sudah merasa gampang capek. Mungkin karena faktor usia.
Beliau merasa senang karena ada seseorang yang membantu dan meringankan bebannya dalam berjualan. 2 bulan sudah Feby membantu ibu mertuanya itu. Penjualan baju Bumin sangat maju pesat. Feby yang sangat mahir dalam soal marketing tak begitu kesulitan dalam memasarkan baju-baju dagangannya. Selain Feby menjual baju-baju terkini, dia juga menjual secara online. Bumin sendiri sangat bangga akan keahlian Feby. Maka Bumin memutuskan untuk memberikan toko bajunya kepada Feby dengan alasan umurnya yang sudah tua. Bumin memberi amanah kepada Feby untuk melanjutkan dagangannya. Meski tak enak hati, Feby terpaksa menerimanya. Tak enak hati lantaran menantu Bumin tak hanya Feby, masih ada Mbak Ana, kakak iparnya. Satu bulan kemudian ada toko baju yang baru buka di seberang kiosnya. Orang itu kelihatan sangat sombong. Dia tak pernah bertegur sapa dengan pedagang-pedagang lainnya. Hingga suatu hari ada seorang pembeli yang mampir di kios Feby. Tapi orang itu lalu pindah ke kios seberang lantaran diiming-imingi dengan harga yang murah oleh pemilik toko yang akhirnya diketahui bernama Bu Siti. Tapi ternyata lama-kelamaan banyak pelanggan yang tetap membeli baju di toko Feby. Sifat judes yang dimiliki Bu Siti membuat para pembeli malas untuk mampir ke kiosnya. Selain itu, dagangan Bu Siti kurang modern untuk zaman sekarang. Semakin hari, kios Feby semakin bertambah ramai. Hal itu membuat Bu Siti iri padanya. Suatu hari Feby bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mengingatkan agar hati-hati pada Bu Siti. Ibu-ibu itu pun mengatakan kalau Bu Siti sering pergi ke dukun. Bu Siti tak akan segan-segan melukai hingga menyantet siapa saja yang membuat hatinya kecewa. Setelah mengatakan itu, ibu-ibu itu pun pergi dengan begitu saja. Feby sendiri merasa bingung sekaligus tak mempercayai ucapan orang yang baru dikenalnya tersebut. Bisa saja orang itu tak suka pada Bu Siti, lalu menyebar fitnah dan menjelekkan nama baiknya. Bulan ini tepat bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi Lebaran. Pasti akan banyak orang-orang yang mencari baju Lebaran. Dan itu pun terbukti. Kios Feby ramai dan omsetnya meroket tajam. Kini Feby mampu memperkerjakan 2 karyawan untuk membantunya. Namun hal itu membuat sepasang mata yang mengawasinya tajam. Bu Siti sangat marah. Hingga suatu malam sehabis sholat Isya, Feby merasakan perutnya seperti dibelintir. Gunawan beserta mertuanya merasa kebingungan. Feby sudah keluar masuk rumah sakit, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Semakin hari penyakit Feby semakin parah. Dan yang membuat aneh, penyakitnya tak bisa dideteksi oleh medis. Kini hari-harinya dihabiskan dengan berbaring, hingga mau tak mau tokonya menjadi sepi. Malam itu Feby bermimpi bertemu dengan kakek yang mengaku kakek buyutnya. Kakek berjenggot putih itu memberi Feby sebuah keris kecil. "Duk, pakailah benda ini saat kamu membutuhkannya." Suara kakek itu kepada Feby. Kakek itu lalu pergi menghilang diikuti cahaya putih. Feby kemudian terbangun dengan keringat yang bercucuran. Dan yang membuat Feby aneh adalah di telapak tangannya terdapat keris berukuran kecil berwarna coklat keemasan. Malam pun tiba. Gunawan lembur kerja. Dengan terpaksa Feby harus tidur sendirian. Cuaca malam itu benar-benar panas, hingga membuat Feby beranjak dari tempat tidurnya untuk mengambil minum.
Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara harimau yang mengeram. Feby kemudian mencoba mencari dari mana arah suara tersebut. Sesaat kemudian, Feby melihat hewan buas dengan kuku-kuku yang tajam. Harimau itu semakin mendekat ke arah Feby. Sontak saja Feby ketakutan dan menjerit sekuat tenaga. Feby, bangun dok, cepat sadar. Feby. Terdengar suara Bumin sambil menepuk-nepuk pipi Feby. 5 menit kemudian ada Mbak Ana dan juga keluarga lainnya sedang membangunkan Feby yang ternyata pingsan. Dan setelah kejadian itu keluarga pun memutuskan untuk mengobati Feby secara alternatif. Dan keluarga memutuskan untuk membawa Feby ke Jawa Timur di pondok pesantren yang terkenal akan ruqyahnya. Keluarga berharap Feby dapat disembuhkan, dan untuk dapat sampai di pondok pesantren tersebut, Feby harus mengantri karena banyaknya pasien yang juga mendaftar. Malam itu Feby mengalami demam tinggi, tubuhnya panas dan merasa berat di sekujur tubuhnya. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan keluarga sedikit membuatnya tenang, hingga dia pun dapat memejamkan matanya walau hanya sebentar. Di dalam mimpi Feby kembali bertemu dengan harimau dengan gigi taring yang begitu tajam. Harimau menyeramkan itu mengejar Feby sampai masuk ke hutan. Di tengah hutan itulah Feby bertemu dengan orang yang tak asing lagi baginya. Dialah Bu Siti. Tatapan mata Bu Siti yang tajam membuat Feby ketakutan. Kini Feby tak bisa lari lagi karena dia sudah dikepung harimau dan juga orang-orang berjubah hitam. Feby kemudian mengucapkan takbir sebisanya. Tapi suara Feby membuat Bu Siti marah. Dia lalu kejar-kejar orang berjubah hitam lengkap dengan parang tajamnya. Di hadapan Feby sudah berdiri tegak harimau dan Bu Siti. Mereka menyerang Feby secara bersamaan. Tiba-tiba dia teringat tentang keris yang didapatnya beberapa hari yang lalu. Dan benar saja, Bu Siti mengeluarkan darah kental dari perutnya akibat tusukan keris dari Feby. Dan setelah itu harimau dan orang-orang berjubah hitam itu pun menghilang. Feby akhirnya terbangun dari tidurnya. Tapi anehnya, Feby merasa tubuhnya agak enteng dan juga tak merasakan sakit lagi. Seluruh keluarga mengucapkan Alhamdulillah. Keesokan paginya, Feby mendapat kabar kalau Bu Siti meninggal secara mendadak. Darah kental yang tiba-tiba keluar dari mulut dan perutnya membuat orang bertanya-tanya. Kini Feby baru menyadari kalau selama ini Bu Siti lah penyebab munculnya penyakit aneh di tubuhnya. Terima kasih untuk bantuannya, Kek, Gumam Feby sambil menggenggam keris di telapak tangannya. Entah siapa kakek itu sebenarnya. Yang pasti peran beliau sangat berarti sebagai perantara Allah dalam menyelamatkan nyawanya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.